Story diawali dengan diperlihatkannya dua orang pria yang sedang mengadakan pertemuan, yang dimana dia bertemu dengan seorang nenek-nenek di sebuah sawah di malam hari. Di sini, nenek-nenek tersebut merupakan mantan ratu dari ibu seorang raja yang telah meninggal dunia. Dan setelah ibunya meninggal, sang raja yang bernama Raja Yonsang, dia melakukan pembersihan massal, yang dimana ia dengan tega membinasakan siapa saja yang ia duga terlibat dalam kasus kematian ibunya, hingga bahkan tanpa mengenal lawan, kawan, teman, mantan, atau saudara sekalipun. Dan memang benar Raja Yonsang merupakan raja paling kejam di sepanjang sejarah kerajaan Korea. Dan tanpa adanya bukti, Raja Yonsang tak sungkan-sungkan untuk menyiksa, memenggal, meracuni, hingga bahkan menghancurkan tengkorak mayat dari orang-orang yang ia pikir terlibat dalam kasus kematian ibunya. Sedangkan kedua pria di awal film tadi yang merupakan menteri sekaligus orang kepercayaan Raja Yonsang, mereka bernama Im Song Jae dan ayahnya Im San Hong. Di sini, kedua menteri tersebut merupakan orang yang sangat dipercaya oleh sang raja yang hanya mementingkan kekuasaan, yang dimana mereka berdua hanya bisa berlindung di balik topeng dari wajah penuh kemunafikan mereka. Selain kejam dan nakal, Raja Yonsang ternyata orangnya juga penuh birahi. Ia rela melakukan segala cara demi memuaskan hasrat gituannya tersebut. Bahkan, sang raja tidak sungkan-sungkan untuk mempersoka para wanita di wilayah kekuasaannya, dan hal tersebut tanpa mengenal status dan derajat para wanita tersebut. Selain melakukan aksi di lapangan, Raja Yonsang juga mengoleksi beberapa selir di kerajaannya untuk ditiduri, dan adegan pun terfokus pada salah satu selir bernama Seol, yang dimana dia terlihat sedikit menggoda Menteri Im untuk mengajaknya gituan. Namun, Menteri Im nampaknya tak tertarik sama sekali dengan selir tersebut. Di suatu hari, terjadi insiden jatuhnya sang raja dari kuda yang ditungganginya, yaitu dalam pertandingan persahabatan berkuda dengan rekan bangsawannya. Atas insiden tersebut, sang raja pun harus mendapatkan sedikit luka di tubuhnya. Raja Yonsang pun berkata, "Apakah ada obat penawar yang dapat menyembuhkan luka ini?" Di sini Menteri Im pun menjawab bahwa ia akan memberikan obat penawar yang sangat ampuh untuk sang raja, yaitu dengan membawakan 10.000 wanita untuk dinikmati oleh sang raja dalam satu malam. Awalnya ide tersebut sempat ditolak oleh ibu permaisuri Raja Yonsang. Namun Raja Yonsang yang di dalam otaknya hanya berisikan otak vocab, terlihat dia sangat tertarik dengan tawaran Menteri Im. Lantas, ia pun memerintahkan Menteri Im dengan anggota kerajaan, yaitu untuk merekrut 10.000 wanita di wilayah kerajaannya dengan secara paksa. Mulai dari yang gadis, yang sudah berkeluarga, janda, cewek micet, selebgram, tiktokers, dan masih banyak lagi. Siapa tahu kalian mau daftar? Hubungi kontak di bawah ini. Hingga di suatu hari Menteri Im yang bertugas merekrut 10.000 wanita untuk sang raja, dengan tidak sengaja menyaksikan sebuah pertunjukan tari dari seorang wanita tukang daging. Di sini, Menteri Im pun sempat terpesona melihat kecantikan dari wanita si tukang daging tersebut. Namun, ia sadar bahwa wanita tersebut hanyalah tukang daging yang tidak sederajat dengannya. Waktu di perjalanan pulang, Menteri Im dihadang oleh sekumpulan preman yang dimana mereka mencoba menghalanginya dan kemudian terjadilah perkelahian di antara mereka. Di saat Menteri Im kewalahan menghadapi para preman tersebut, tiba-tiba muncullah si wanita tukang daging dan pamannya yang datang untuk menolong Menteri Im. Namun, Menteri Im harus pingsan akibat terkena serangan dari salah satu preman tersebut. Lantas, si wanita tukang daging itu pun membawa Menteri Im ke rumahnya untuk dia obati. Dan setelah Menteri Im tersadar dan ia berniat pulang dari sana, si wanita tukang daging yang ternyata bernama Dan Hai ini seketika ia menahan kepergian Menteri Im dan ia pun berkata bahwa ia ingin direkrut olehnya ke istana. Dan hal tersebut dengan alasan ia ingin melunasi semua hutang-hutang ayahnya. Namun entah apa yang ada di pikirannya, Menteri Im pun tidak menghiraukan permintaan Dan Hee yang kemudian ia pun pergi dari sana. Namun karena tekad Dan Hee yang sangat kuat untuk masuk ke istana, ia pun berhasil masuk ke istana dengan menyamar sebagai putri bangsawan, sembari memalsukan identitasnya dengan mengganti namanya dengan nama Junghwa. Namun nampaknya hal tersebut telah diketahui oleh Menteri Im, akan tetapi ia membiarkan Junghwa tetap berada di sana, yaitu untuk menguji seberapa jauh Junghwa bertahan di istana tersebut.
Singkat cerita, tibalah hari di mana 10.000 wanita dari berbagai macam jenis rupa dan tahta dikumpulkan di lapangan istana untuk nantinya mereka semua akan mengikuti pelatihan seleksi yang dimana satu dari yang terbaik di antara semua wanita tersebut akan menjadi permaisuri untuk mendampingi sang raja yang gampang ngacengan ini sih ya. Dan dapat dipastikan dua wanita yang paling menonjol di antara semua wanita tersebut, dia adalah si Junghwa dan Selir Seol yang cukup cantik ini. Ke 10.000 wanita itu pun, mereka diajarkan bagaimana caranya menjadi wanita idaman bagi kaum pria di atas ranjang. Mereka semua diseleksi. Mulai dari yang memiliki kebun jagung warna pink berbulu tipis, lubang segitiga dimensi yang sempit, gigi yang putih, rambut yang indah, dan lain sebagainya. Hingga pada suatu hari, Raja Yongzhang mengadakan seleksi sendiri dengan menilai ke 10.000 wanita tersebut, walaupun kayaknya nggak nyampe 10.000 ya. Yaitu dengan melihat cara mereka memakan hidangan yang telah disiapkan oleh pihak istana. Awalnya, Raja Yongzhang sedikit merasa bosan, yaitu dengan cara wanita tersebut memakan hidangan yang berada di depannya. Dan ketika si Selir Seol yang maju ke depan, lantas ia pun memilih sebuah makanan yang cukup ekstrim untuk dia makan, yaitu titit kuda yang terlihat kekar dan besar. Sontak hal itu pun membuat Raja Yongzhang berpikir bahwa Selir Seol lah yang terbaik dari ke 10.000 wanita di sana. Namun, hal itu terbantahkan setelah Junghwa yang bergilir maju ke depan. Junghwa memilih hidangan rahim lembu untuk dimakannya. Dan dengan sigapnya, Raja Yongzhang menghampiri Junghwa yang kemudian ia pun bertanya bagaimana rasanya. Di sini Junghwa menjawab dengan sebuah kata-kata yang sangat menyentuh hati sang raja. Lalu, Raja Yongzhang pun menilai bahwa Junghwa adalah seorang master class dan ia berniat menjadikan Junghwa menjadi permaisurinya di saat itu juga. Namun, Menteri Im meyakinkan sang raja bahwa ia harus sabar menunggu sampai masa seleksi dan pelatihan telah usai. Yang ternyata secara diam-diam Menteri Im telah mengajarkan Junghwa teknik menggunakan pedang. Bahkan ia juga memberikan resep ramuan pembersih segitiga bermudanya agar ia dapat terpilih menjadi permaisuri sang raja. Dan kenapa Menteri Im melakukan semua itu? Jawabannya, karena ternyata Menteri Im telah mengetahui bahwa Junghwa adalah Danhe, yaitu putri salah satu petinggi kerajaan yang telah dipilih oleh sang raja karena dianggap sebagai pengkhianat. Ia pun mengetahui bahwa masuknya Junghwa ke istana tersebut tidak lain hanya bertujuan untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Dan hal tersebut didukung sepenuhnya oleh Menteri Im. Karena ternyata Menteri Im sendiri sebenarnya memiliki dendam yang terpendam kepada sang raja. Dikarenakan Raja Yongzhang pernah memperkosa saudarinya dengan imbalan jabatan menteri, yaitu untuk dirinya dan juga ayahnya. Sebenarnya hal tersebut tak disetujui oleh Menteri Im. Namun anehnya yang menyetujuinya adalah ayahnya si Menteri Im yang haus akan kekuasaan. Singkat cerita, di suatu malam, sang raja mengadakan pertunjukan tari yang dipesertai oleh ke 10.000 wanita penghiburnya, yang ternyata Junghwa mengambil kesempatan itu untuk berniat membinasakan sang raja. Namun usahanya tersebut harus sia-sia, karena di saat ia mengayunkan pedangnya ke arah Raja Yongzhang, tiba-tiba inilah yang terjadi. Raja Yongzhang menyimpulkan bahwa pelaku atas penembakan dirinya merupakan salah satu anggota keluarga dari ke 10.000 wanita penghiburnya, yang dimana mereka tak terima para wanitanya diambil secara paksa. Lantas sang raja pun melakukan sebuah pembersihan, yaitu dengan memanggil seluruh anggota keluarga semua wanita penghiburnya, yang kemudian dibinasakan di tangan putrinya sendiri. Sungguh keji sekali. Keesokan harinya, akhirnya menteri pun mengumumkan hasil pelatihan dan seleksi, yang dimana hanya ada 2 nama yang akan lolos ke babak grand final, sedangkan selebihnya akan dijadikan budak istana. Dan sudah dapat dipastikan bahwa yang akan lolos ke babak grand final tidak lain adalah si Selir Seol dan Junghwa. Lalu, mereka akan diadu untuk jadi satu yang terbaik yang akan mendampingi sang raja, yaitu sebagai permaisurinya. Singkat cerita, final pun tiba dan tibalah hari puncak di mana Junghwa dan Seol mereka akan bertanding untuk menjadi permaisuri sang raja. Sedangkan perlombaannya, mereka diperintahkan untuk adu gesek segitiga bermuda mereka, dan siapa yang paling lama bertahan dialah pemenangnya. Sedangkan bagi yang kalah, kepalanya akan dipenggal untuk diberikan kepada yang menang. Lalu, setelah sekian lamanya Junghwa dan Seol melakukan aksi gesek-pergesekan segitiga bermuda mereka, akhirnya Junghwa lah yang keluar sebagai pemenangnya. Karena Selir Seol tak mampu lagi bertahan menghadapi pergesekan duniawi di antara mereka berdua. Dan sesuai peraturan, karena Selir Seol yang kalah, maka ia harus siap kepalanya ditebas oleh sang raja. Namun tindakan Raja Yongzhang tersebut berhasil dicegah oleh Junghwa.
yang dimana dia terus memohon kepada sang raja untuk membebaskan selir Seol. Alhasil, selir Seol pun selamat dan atas kemenangannya itu, Junghwa pun kini resmi diangkat sebagai permaisuri Raja Yongsan. Namun hal itu nampaknya tak diinginkan oleh ibu permaisuri, beserta anggota kerajaan yang mempunyai rencana untuk membinasakan Junghwa. Sedangkan Junghwa, ia kini telah hampir menyelesaikan misi balas dendamnya, yang dimana dengan diangkatnya ia sebagai permaisuri sang raja, hal tersebut akan dapat memudahkan misi balas dendamnya itu. Di sini, Junghwa berniat membinasakan Raja Yongsan di saat sang raja ingin gituan dengannya. Waktu di malam pertama mereka, Junghwa sedikit mengulur-ngulur waktu, yaitu dengan memberikan sebuah teka-teki untuk Raja Yongsan. Dan tanpa sang raja sadari bahwa Junghwa secara diam-diam, dia mengambil sebuah pisau yang berada di sebuah artefak sang raja, dan ketika Raja Yongsan terpojok, di saat itulah Junghwa berniat membinasakan Raja Yongsan dengan pisau di tangannya. Namun sayangnya, rencana Junghwa tersebut gagal terlaksana, dikarenakan datangnya para anggota kerajaan yang secara kebetulan ingin melenyapkan Junghwa. Keesokan harinya atas kejadian semalam, Junghwa pun mendapat hukuman mati, namun bukan dirinya lah yang dieksekusi, melainkan beberapa bapak-bapak yang Raja Yongsan pikir mereka adalah ayah dari Junghwa. Namun, dari sekian banyaknya bapak-bapak yang Raja Yongsan binasakan, tak ada satupun dari mereka yang mengaku sebagai ayah dari Junghwa, karena kenyataannya memang benar. Mereka bukanlah ayah si Junghwa, hingga pada akhirnya Raja Yongsan pun membawa tengkorak kepala ayahnya Junghwa. Yang ternyata Raja Yongsan telah mengetahui bahwa Junghwa adalah Danhee, yaitu putri seorang petinggi kerajaan yang dianggap telah berkhianat. Kemudian, Raja Yongsan pun menghancurkan tengkorak kepala ayahnya Junghwa, yang membuat Junghwa merasa amat sangat terpukul. Setelah hal tersebut, diperlihatkan Menteri Im yang sedang menghampiri Junghwa, yang ternyata Junghwa masih hidup di penjara. Lantas, ia pun memberikan racun mati suri kepada Junghwa, yang kemudian menusuk perut Junghwa hingga beberapa kali hingga dirinya terkapar lemas tak berdaya. Dan hal tersebut sengaja Menteri Im lakukan agar anggota kerajaan mengira bahwa Junghwa telah meningsoy, yang kemudian membuang mayatnya. Dan di momen itulah, selir Seol datang untuk mengambil tubuhnya Junghwa. Kemudian, merawatnya sebagai bentuk tanda balas jasanya karena Junghwa telah menyelamatkan hidupnya. Sementara Menteri Im sendiri, dia berniat mengkudeta Raja Yongsan, yaitu dengan beraliansi dengan para pengkhianat kerajaan yang sesungguhnya. Rencana pengkudetaan tersebut diawali dengan kembali menjanjikan Raja Yongsan ribuan wanita yang nantinya akan menjadi permaisuri sang raja. Dan di saat Menteri Im kembali ke istana, Menteri Im pun membawa Raja Yongsan ke sebuah tempat khusus yang katanya tempat tersebut adalah tempat peristirahatan ribuan wanita penghibur sang raja saja. Hingga di saat mereka sampai di tempat tersebut, Raja Yongsan pun terheran-heran karena ia tak melihat satu wanita pun di sana, yang kemudian Menteri Im langsung mengeluarkan pedangnya sembari mengucapkan kata-kata penyesalan karena selama ini ia telah tunduk kepada raja yang ngacengan, kejam, tak berperik kemanusiaan, dan tak berperik keadilan bagi seluruh rakyat Korea. Dan setelah itu, Menteri pun menebas sebuah tali dari sebuah ember yang berisikan cairan merah yang jatuh tepat di seluruh tubuh Raja Yongsan. Kemudian, ia pun merobek sedikit bagian tubuh Raja Yongsan dan membiarkan Raja Yongsan berada di sana. Lalu, Raja Yongsan ditemani oleh puluhan babi yang siap untuk mengemili tubuhnya. Setelah urusannya dengan Raja Yongsan telah usai, Menteri Im pun memberikan isyarat pada tim pengkhianatnya yang menandakan mereka harus segera bergerak untuk melakukan pemberontakan ke dalam istana. Alhasil, semua prajurit kerajaan dibabat habis hingga tak tersisa oleh para pemberontak tersebut. Bahkan, ibu permaisuri pun yang berusaha mencegah para pemberontak tersebut, ia harus binasa setelah dirinya terkena lemparan batu yang kemudian digituin oleh para pemberontak tersebut. Setelah kejadian tersebut, diperlihatkan Junghwa yang telah masuk ke istana untuk berniat membinasakan Raja Yongsan. Ketika Junghwa ingin melayangkan pedangnya, ia pun menyadari bahwa yang ada di hadapannya tersebut bukanlah Raja Yongsan, melainkan si Menteri Im. Di saat yang sama, ayah Menteri Im pun datang dan seketika menyerang Junghwa. Dan di saat itu, terjadilah perdebatan antara ayah dan anak, yang dimana Menteri Im menusukkan dirinya sendiri dengan sebuah pedang karena ia telah bosan menuruti semua perintah ayahnya yang aus akan kekuasaan. Ayah Menteri Im pun berniat membinasakan Junghwa karena ia berpikir Junghwa lah dalang dari semua yang telah terjadi. Namun nyatanya, ialah yang harus balik ke lobi duluan karena terkena beberapa anak panah dari para pemberontak yang tiba di sana. Dan semua yang kita saksikan tadi merupakan rencana dari si Menteri Im untuk menebus semua dosa-dosanya, yaitu dosa-dosa ayahnya dan seluruh anggota kerajaan yang telah membuat rakyat menderita.
Dan sebelum kematiannya, Menteri Im pun meminta kepada para pemberontak untuk membawa Junghwa keluar dari sana. Lalu, pada adegan akhir, kita akan diperlihatkan dengan penampakan Raja Yongzhang yang hanya tersisa kepalanya saja. Di penghujung film terlihat selir Seol yang sedang mengadakan sebuah pertunjukan tarian tukang daging. Sedangkan yang menjadi tukang dagingnya adalah si Menteri Im, yang ternyata dia masih hidup dan di sana ada juga si Junghwa alias Dan-hye yang berada di antara tribun penonton. Lalu, tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.